Halo, selamat pagi. Wilujeng Enjing. Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Doni Hermatra. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama kami pagi ini. 2 orang petani di Kabupaten Sumedang ditemukan tewas di sebuah saung akibat tersambar petir. Jelang bulan Ramadan, masyarakat melakukan tradisi ziarah kubur, munggahan hingga berwisata. Menikmati gurih dan hangatnya soto Bandung saat malam di kawasan Cibadak. Kita ke informasi pertama. Sejumlah rumah di Desa Kadipaten, Kabupaten Majalengka terendam banjir Minggu malam. Banjir terjadi akibat luapan Sungai Cikasarung. 10 rumah di Dusun Anjun, Desa Kadipaten, Kabupaten Majalengka terendam banjir Minggu malam. Akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sejak Minggu sore hingga memicu meluapnya air Sungai Cikasarung. Air meluap dengan cepat pukul 7 malam hingga warga tak sempat menyelamatkan perabotan rumah mereka. Sebagian warga yang rumahnya terendam banjir hingga 1 meter memilih mengungsi ke rumah kerabatnya. Sementara warga lainnya masih bertahan meski khawatir ada banjir susulan. 2 orang petani di Kecamatan Ujung Jaya, Sumedang tewas tersambar petir Minggu petang. Korban tersambar petir saat sedang berteduh dari hujan deras disertai petir. Saca dan Lili, warga Dusun Sukawangi, Desa Keboncau, Kabupaten Sumedang meninggal dunia akibat tersambar petir. Kedua petani tersebut tersambar petir saat sedang berteduh dari hujan di sebuah saung. Keduanya ditemukan tewas Minggu malam oleh keluarga yang khawatir lantaran korban tak kunjung pulang setelah maghrib. Korban yang bekerja sebagai buruh tani sebelum kejadian tengah mengumpulkan jerami di sawah. Senin pagi kedua jenazah korban dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Keboncau. Suasana haru pun menyelimuti proses pemakaman keduanya. Meningkatnya kegiatan masyarakat saat liburan menjelang bulan Ramadan membuat arus lalu lintas di ruas tol Cipularang Purwakarta dan Jakarta Cikampek Karawang padat merayap Minggu sore hingga malam. Kepadatan arus kendaraan terutama mobil pribadi terpantau di ruas tol Cipularang kilometer 79 wilayah Maracang, Kecamatan Babakan Cikau, Purwakarta. Kendaraan hanya bisa melaju sekitar 20 hingga 30 km per jam ke arah Jakarta. Padat merayapnya arus lalu lintas diakibatkan banyaknya warga Jakarta dan sekitarnya yang kembali usai menikmati masa libur akhir pekan maupun berziarah di minggu terakhir jelang puasa. Kepadatan arus lalu lintas juga terjadi di kilometer 55.800 ruas tol Jakarta Cikampek Karawang Minggu petang. Ribuan kendaraan pribadi menuju arah Jakarta dari 2 ruas tol, tol Cipali Jawa Tengah serta ruas tol Purbalenyi Bandung dan sekitarnya dalam keadaan padat merayap. Untuk mengurai kemacetan, petugas melakukan rekayasa lalu lintas kontraflow sepanjang 14 km dari kilometer 61 hingga 47 arah Jakarta. Kurang dari seminggu jelang masuknya bulan Ramadan, masyarakat melakukan berbagai kegiatan menyongsongnya, mulai dari ziarah makam, makan bersama, hingga berwisata. 6 hari menjelang bulan suci Ramadan, ratusan warga berbondong-bondong mendatangi tempat pemakaman khusus COVID-19 di Cikadut, Kota Bandung pada Minggu siang. Warga berziarah kubur dan mendoakan kerabat ataupun orang tua yang sudah meninggal akibat COVID-19. Di Cikadut ada 3.297 pasien COVID-19 yang telah dimakamkan selama 2 tahun pandemi. Berziarah pada kali ini seperti apa sih Bu dari sebelum-sebelumnya? Mungkin sekarang udah lebih ramai ya, lebih penuh. Mungkin akses jalan aja sih yang agak susah ke sini karena jalannya sempit ya dari bawah ke atas, jadi si jalurnya mungkin yang agak susah. Tradisi papajar atau makan nasi liwet bersama menyambut bulan suci Ramadan tahun ini memiliki makna bagi warga RW 15, Kelurahan Solok Pandan, Kabupaten Cianjur. Karena 2 tahun belakangan, absen digelar akibat pandemi COVID-19. Makan bersama keluarga dan tetangga dilakukan di pinggir rel kereta dengan daun pisang sebagai alas tempat makan dan menu makanan khas nasi liwet Sunda, yaitu ikan asin, jengkol, sambal, dan lalapan.
2 tahun kemarin nggak ada seperti ini? Nggak ada. Baru kali ini aja? Iya. Emang ini tradisi tiap tahun sebelumnya? Enggak Kalau sih. Papajar itu? Tiap tahun Ya, Papajar mah. kalau mungkin kalau masing-masing ada, tapi kalau untuk acara CRT ini baru sekarang gitu. Libur jelang Ramadan rupanya juga dimanfaatkan sebagian wisatawan lokal untuk melaksanakan tradisi munggahan makan siang bersama di Pantai Pangandaran. Tradisi yang sudah mengakar turun-temurun seiring dilakukan warga dengan makan di pinggir pantai. Ini munggahan ini apakah memang sudah jadi tradisi apa gimana nih Bu? Ya, kita tradisi Pak. Tradisi ya? Tradisi menjelang Ramadan. Sementara di kawasan wisata Lembang, Bandung Barat, wisatawan memenuhi jalan dan lokasi wisata. Akibatnya terjadi kemacetan di sejumlah lokasi seperti Jalan Setiabudi hingga Jalan Gudang Kahuripan sepanjang 3 km dari arah kota Bandung. Objek wisata seperti farmhouse, floating market hingga The Great Asia Afrika juga dipenuhi pengunjung. Penghapusan penyekatan ganjil genap sejak hari Sabtu mengakibatkan wisatawan, terutama dari luar kota, lebih leluasa masuk kawasan Lembang. Tim Liputan melaporkan. Mulai dilonggarkannya pembatasan kegiatan masyarakat pada sarana ibadah oleh pemerintah, sejumlah masjid di Kabupaten Bandung Minggu pagi mulai dipenuhi ribuan jemaah yang berkegiatan jelang puasa. Ribuan jemaah memenuhi Masjid Peradaban Percikan Iman di Arjasari, Kabupaten Bandung pada Minggu pagi. Inilah kali pertama pengurus masjid melakukan pengajian secara tatap muka bagi jemaah setelah sempat terhenti selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Lebih dari 2.000 jamaah dari berbagai daerah datang mengikuti pengajian yang dipimpin Ustadz Kondang asal Bandung, Aam Amiruddin. Dalam masjid tidak ada jaga jarak. Pengurus masjid tetap mewajibkan jemaah mengenakan masker dan mengakses aplikasi Peduli Lindungi. Pengajian tarawih dan tadarus rencananya dilakukan rutin selama Ramadan. Mereka sangat antusias sekali. Sudah 2 tahun dan bahkan ketika orang lain masjid lain sudah mulai offline, tapi belum. Tapi kenapa ketika sekarang sudah dihadirkan ya berkat dari jamaah semua, yaitu wakaf masjid ini menjadi masjid peradaban yang mudah-mudahan bisa memberikan suatu kenyamanan. Pelonggaran kembali sarana ibadah berdampak pada menggeliatnya perekonomian di sekitar masjid dengan kehadiran sejumlah pedagang. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Polisi selidiki kasus terceburnya santri ke sungai saat berfoto di atas jembatan Sungai Cileur, Kabupaten Ciamis. Anggota Polres Ciamis telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengumpulkan beberapa barang bukti dari lokasi kejadian. Namun belum ada pemeriksaan korban karena kondisinya masih trauma. Seluruh santri yang sempat dirawat di RSUD Ciamis telah diizinkan untuk pulang. Kecelakaan terjadi saat puluhan santri dari pesantren Al-Huda Turalak akan melakukan perayaan setelah tamat kitab sekaligus munggahan. Di jembatan gantung, sekitar 60 santri bermaksud berfoto di atas jembatan tapi tercebur ke sungai karena jembatannya putus. Tersebut belum bisa ketemu karena posisinya anak-anak atau murid-muridnya masih trauma. Sejumlah peristiwa kriminal terjadi di wilayah Jawa Barat dalam seminggu belakangan. Informasi ini kami rangkum dalam Kilas Kriminal Bandung berikut ini. 2 pengendara ojek daring yang sedang menunggu pesanan di Jalan Melok Asih, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung pada Kamis dini hari ditodong 2 pria. Kedua korban tidak melawan karena penodong menghunuskan sebilah pedang sembari meminta ponsel dan barang berharga milik kedua korban. Setelah itu kedua penodong melarikan diri ke arah Jalan Cijerah. Kecurigaan warga Desa Wonoharjo, Kabupaten Pangandaran akhirnya mengungkap sindikat pencurian motor yang menggunakan rumah kontrakan untuk menyimpan motor hasil curian. Salah satu korban pencurian yang mengenali ciri-ciri motornya membuntuti pelaku hingga sebuah rumah kontrakan di Dusun Wonoharjo RT 02, Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran. Namun pencuri lolos saat dikepung warga. Setelah dilaporkan ke polisi, dari rumah kontrakan disita 4 motor dan istri pelaku dimintai keterangan di markas Polsek Pangandaran. 16 tersangka penanam ganja serta pengedar sabu-sabu dan minuman keras ditangkap Satuan Narkoba Polres Sukabumi. Dari tangan tersangka, polisi menyita 1 kg ganja, ratusan gram sabu-sabu dan minuman keras berbagai jenis. Seorang pelajar SMP yang sedang berjalan di trotoar ditodong senjata tajam, kemudian dirampas uang dan ponsel oleh 2 pria pengendara motor di Jalan Pungkur, Kota Bandung pada Rabu silam.
Warga sekitar menyadari ada perampasan setelah korban berteriak meminta tolong. Akibat kejadian ini, korban mengalami trauma dan tangannya terluka. Kapolri pada Kamis silam mengumumkan pengungkapan kasus penyeludupan narkoba jenis sabu-sabu dengan barang bukti sabu-sabu seberat 1,196 ton dengan nilai hampir 1,4 triliun rupiah. Penangkapan ini yang terbesar pada tahun 2022. Polisi menangkap 5 tersangka dalam kasus narkoba jaringan internasional asal Iran di Pangandaran pada 16 Maret 2022. Penganiayaan sekaligus perusakan oleh 3 orang lelaki terjadi di sebuah rumah Kampung Bongkor, Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut pada Rabu dini hari. Pemilik rumah, Solihati Nurjana, dan anaknya Rifdah Abidah mengalami luka akibat dipukul. Ketiga lelaki sempat bertamu pada Selasa malam mencari pemilik rumah yang sedang tidak ada di rumah dan kembali pada Rabu pukul 1 dini hari dengan mendobrak pintu kemudian memecahkan jendela. Polsek Samarang Kabupaten Garut yang menangani kasus ini telah menangkap ketiga pelaku penganiayaan. Menurut polisi, dari kesaksian pelaku, korban memiliki hubungan utang piutang bisnis terkait pelaksanaan sebuah proyek senilai 50 juta rupiah. Dalam kasus ini, Rifa Abidah, korban penganiayaan yang sempat merekam kejadian tersebut, telah dimintai keterangan di kantor Polsek Samarang. Mahasiswi semester 4 Universitas Garut ini nekat mengambil video kejadian kemudian mengirim ke temannya melalui aplikasi pesan elektronik WhatsApp agar menjadi barang bukti tindakan kekerasan ketiga tersangka. Sementara itu ponsel korban telah dirusak salah satu tersangka. Tim Liputan melaporkan.